حي على الفلاح. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa da'a ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Amma ba'du. Sahabat muslim, kita masuk cerging iman, yuk duduk santai nambah pahala. Semoga acara ini bermanfaat. Kali ini saya akan menyampaikan tentang ilmu dan istiqomah. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, dalam aktivitas apapun kita di dunia ini akan menjadi nilai ibadah ketika kita aktivitas itu dibarengi dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga begitu besarnya, begitu agungnya kemuliaan ilmu. Namun ketika ilmu itu tidak diamalkan alias tidak istiqomah, maka ilmu itu sendiri yang akan membahayakan dia di dunia maupun di akhirat. Ahli ibadah dengan ilmunya, petani dengan ilmunya, karyawan karyawati dengan ilmu, semua dengan ilmu agama. Karena di dalam ilmu Islam itu komplit, kamil, syamil. Dan setelah kita punya ilmu, utamakan istiqamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqala ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi yang mendapatkan jaminan Allah itu hanya alladzina amanu tsumma istaqamu, orang-orang yang beriman lalu istiqamah sampai wafatnya. Mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam iman dan Islam. Karena kalau tidak istiqamah, hanya iman, bisa berbahaya di ujungnya su'ul khatimah. Kalau di ujung su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir di luar Islam, Allah ancam, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kelompok ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang menyekutukan Allah, fi nari jahannam, mereka berada di dalam neraka jahannam. Dan Allah nyatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Kita supaya menjadi makhluk yang baik, jadi mukmin yang soleh, mukmin yang beramal soleh. Supaya menjadi mukmin yang imannya sempurna, istiqomahnya betul-betul sesuai dengan agama, pokok kembali yaitu ilmu. Sehingga sudah menjadi hadis yang mutawatir di kalangan para santri, para ulama, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Pentingnya ilmu. Setelah kita paham tentang ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu fikih, bagaimana cari ibadah yang benar, begitu pula ilmu akhlak yang disebut ilmu tasawuf, maka silahkan kita kaji tentang ilmu ekonomi, ilmu siasah, ilmu politik. Namun semua kalau didasarkan dengan ilmu agama bisa jadi nilai ibadah. Karena kamin amalin yatasawwaru bi surati amali dunya, banyak amal yang kelihatannya dunia, tetapi dengan baiknya niat, maka itu menjadi amal akhirat. Begitu pula banyak yang kelihatannya amal akhirat, tapi dengan buruknya niat menjadi hanya dunia, tidak ada apa-apanya di akhirat. Ketika kita betul-betul beriman, betul-betul beristiqomah, walaupun memang itu berat, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Ingat, nasihat hikmah dari Imam Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima dummina lak wa taqsiruka fima turiba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kewajiban kita mengabdi kepada Allah, kewajiban kita beribadah kepada Allah, rizki ditanggung jawab oleh Allah. Namun kadang-kadang dari kita, rizki dikejar meninggalkan ibadah, akhirnya tidak ketemu barokah. Tapi kalau kita sungguh ibadah, wartawan-wartawan, niatnya dengan ibadah menyebarkan ilmu, niat ibadah, Allah tanggung jawab rizki, Allah akan memberkahkan. Sungguh-sungguhnya kamu di dalam mencari rezeki yang itu adalah tanggung jawab Allah.
sementara kamu meninggalkan kewajiban kamu kepada Allah. Ilmu syariat ditinggalkan, syariat Allah ditinggalkan, ibadah kepada Allah ditinggalkan. Dalilun ala intimasil basirati minka, suatu bukti bahwa mata hati kamu itu adalah buta. Ketika mata hati sudah buta, ingat, wa umyul farisi addarru min umyil faras. Butanya seorang kusir lebih berbahaya daripada butanya kuda. Begitu pula butanya hati lebih berbahaya daripada butanya mata. Butanya pemimpin, sesatnya pemimpin, zolimnya pemimpin lebih berbahaya daripada sesat dan zolimnya rakyat. Yang lebih baik itu kusirnya melihat sehat, kudanya begitu pula. Begitupun para ulama. Ketika ulamanya lurus, istiqomah, yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang wajib itu wajib, yang haram itu haram, tidak bisa ditukarkan dengan materi, dengan jabatan, dengan tahta, dengan segala macam. Tetap lurus. Di situ akan timbul keberkahan. Allah akan memberikan keberkahan. Seorang kusir yang buta, walaupun kudanya itu melihat, tetap akan berbahaya. Wa umyul faris adharru min umyil faras. Butanya seorang kusir lebih berbahaya daripada butanya kuda. Apalagi kalau kudanya bagus, kusirnya bagus. Ini kalau sudah kusirnya nggak bagus, bahaya. Contoh, kalau kita punya pemimpin yang pro LGBT, pro minuman keras, pro orang-orang yaitu orang-orang PKI, itu susah. Makanya saya berwasiat kepada diri saya, juga kepada sahabat muslim, usikum bima wasahullahu ta'ala rabbul alamin li jamil anbiya'i wal mursalin kama qala ta'ala fi muhkamil ahkam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, berusaha sebenar-benarnya takwa, taat kepada Allah, jauhin dari maksiat. Dan Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali tetap di dalam agama Islam. Wasiat takwa dan maut ini sama, baik dari mulai zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, ini wasiat Allah kepada seluruh nabi dan seluruh rasul. Takwa kepada Allah dan tetap wafat mati dalam Islam. Hidup dalam Islam, membela Islam, mati pun dalam Islam. Ketika kita mati di dalam Islam, jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya akan lilladina amanu al-husna wa ziyadah. Surga yang abadi kenikmatan kita. Dan ada kenikmatan surga yang lebih daripada nikmat yang ada dalam surga, yaitu an-nadru liwajhillah. Melihat Allah Subhanahu wa taala min ghairi jihatin wala kaifin wala hinsarin. Makanya teguh dalam takwa, tetap di dalam Islam, bela ulama Islam, bela para pejabat yang membela Islam. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam, dibangkitkan dari kubur bersama fi zumratil muslimin dan masuk ke surga bersama fi zumratil muslimin wal mu'minin di bawah naungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahta liwa'ih wa tahta rayatih. Sekali lagi, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wasiat aku kepada diriku dan kepada antum sahabat muslim untuk betul-betul melaksanakan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan wasiatnya, yaitu takwa dan teguh dalam iman dan Islam. Itulah sahabat muslim yang bisa sampaikan di penghujung acara ini. Mudah-mudahan penghujung acara Charging Iman yuk, duduk santai nambah pahala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ilmu, amal, yakni istiqomah, hargai ulama, hormati ulama yang istiqomah. Mari kita bersama sekarang ikuti para ulama, para habaib yang istiqomah. Karena mereka itu ada sirajud dunia, penerang dunia kita untuk keselamatan akhirat. Jangan sekali-kali kita benci, memfitnah, mufarokoh kepada ulama-ulama, pada para habaib yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, mau disebut kiai, mau disebut abuya, kalau dia sudah keluar dari syariat Allah, tinggalkan. Siapapun dia, apalagi ulama dan habaib, lurus di jalan Allah,
kita menjadi pengikutnya, kita menjadi muridnya dari dunia sampai akhirat. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang di akhirat akan bersama kekasihnya. Itu saja sahabat muslim yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.